Oke teman-teman, dikatakan sertifikasi kalian itu adalah apa sih? Dia merupakan definisinya independen, ya, berdiri sendiri, lalu objektif, dan tugas yang regulernya bagi kepentingan profesional dalam satu atau lebih area di teknologi informasi, teman-teman. Ya, dia harus independen dan objektif. Kenapa harus ada sertifikasi ini? Latar belakangnya katanya mendapat pengakuan. Teman-teman, kalau kalian punya sertifikasi atau sertifikat, pertanyaan saya lah, apakah kalian mendapat sebuah pengakuan nggak teman-teman kalau kalian memegang satu sertifikasi? Satu sertifikat saja. Ada, Pak. Ya, kita merasa mendapat pengakuan. Pengakuannya berbentuk apa? Sertifikat yang kita punya. Ya, latar belakangnya itu. Lalu perkembangan TI atau IT, lalu kebutuhan tenaga kerja IT dengan kompetensi yang lebih spesifik, teman-teman. Kalau Anda lulusan sistem informasi, bergelar Eskom, ya, itu secara keahlian, secara skill itu, teman-teman, itu general, umum. Tetapi pada saat kalian membuat sebuah atau melakukan atau mengikuti sebuah ujian sertifikasi, maka kalian menjadi seorang yang mempunyai keahlian yang spesifik, teman-teman. Itu ya. Lalu adanya standar kompetensi untuk menilai kemampuan skill itu. Oke, kalau perusahaan-perusahaan luar negeri, teman-teman, dia akan mengukur prestasi, akan mengukur skill itu. Kalau kita ngomong di internasional, teman-teman ya, dia melihat sertifikasi yang sudah kita lewati. Bukan bagaimana ijazah kamu S1-nya dapat dari mana, tidak. Tapi skill kamu adalah apa? Yang dibuktikan dengan apa? Ya, sertifikasi itu. Gitu ya. Pada saat kita punya itu, teman-teman, ya, keuntungannya dengan sertifikasi kalian ini apa? Sertifikasi TI dapat meningkatkan kredibilitas. Nilai kalian akan bertambah, teman-teman. Nilai jual kalian akan bertambah dengan adanya sertifikasi ini. Lalu rasa kepercayaan diri yang tinggi terkait dengan keterampilan yang dimilikinya. Kenapa ya percaya diri? Ya karena kita sudah melewati ujian khusus. Ujian khusus yang berhubungan dengan salah satu kompetensi. Ya. Suara saya masih kedengaran, teman-teman, karena hujan? Ada, Pak. Jelas, Pak. Lalu rasa kepercayaan diri. Kita akan timbul percaya diri kalau kita memegang satu kertas, teman-teman, yang berisikan tentang pengakuan tentang skill kita, kemampuan kita. Percaya diri kita akan tinggi. Lalu meningkatkan posisi dan reputasi, teman-teman. Kalian memegang satu lembar sertifikasi ini, maka posisi kalian akan dibuat lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya, teman-teman. Atau pada saat kondisi pertama kali masuk, mungkin pada posisi yang sama. Tapi pada saat itu berproses, maka kalian yang mempunyai sertifikasi ini akan lebih cepat proses di dalam naik level, naik jabatannya, teman-teman. Ya. Dengan sertifikasi ini tujuannya apa? Membentuk tenaga praktisi IT yang berkualitas tinggi. Ya. Walaupun itu tingkat nasional, tapi akan diakui, teman-teman. Karena sekali lagi sertifikasi ini merupakan uji kompetensi dari satu hal saja, satu kompetensi saja, ya. Lalu membentuk standar kerja yang tinggi. Bagaimana nanti kalau kalian melamar gitu ya, setelah dapat sarjana komputer kalian, syaratnya kalian harus mempunyai sertifikat tentang kemampuan atau skill kalian. Tidak hanya selembar ijazah yang menyatakan kalian sudah mendapat gelar S1 sarjana komputer. Ya. Lalu bentuk standar kerja, lalu pengembangan profesional yang berkesinambungan. Perusahaan nanti akan mengumpulkan orang-orang yang mempunyai sertifikasi itu, dan itu akan menjadi kelanjutan. Oh, saya akan rekrutmen saya berdasarkan orang-orang yang punya sertifikasi. Ya, teman-teman ya. Dampak internalnya bagi profesi IT, teman-teman.
Nanti ada dampak internal dan dampak eksternalnya. Untuk internalnya bagaimana? Merupakan pengakuan akan pengetahuan yang kaya. Nah ini teman-teman, bagi kita apa? Kita akan diperhitungkan teman-teman. Rate gaji kita itu akan mungkin lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya sertifikat. Kenapa ya? Ya iya, skillnya berarti diakui teman-teman, dapat pengakuan. Lalu apa lagi? Dihargai sertifikasi itu dengan gaji yang lebih tinggi. Kenapa? Untuk mendapatkan itu, kita juga harus mengeluarkan uang cukup besar teman-teman. Kalau sekali lulus mungkin bagus ya, tapi bagaimana pada saat kalian ikut ujian nggak lulus? Nah seperti itu. Lalu perencanaan karir, ya dampak internalnya begini, professional development, pengembangan profesional, lalu meningkatkan international marketability. Kalau saya punya sertifikat ISO atau punya sertifikat Windows, saya punya sertifikat misalnya Cisco jaringan teman-teman, maka saya akan mempunyai gengsi dan saya akan bisa bersaing di dunia internasional, international marketability. Ya, tapi kalau kita nggak punya gimana? Ya paling kita hanya bersaing di dunia lokal saja, di dunia nasional. Untuk internasional sulit, ya. Dampak eksternalnya bagaimana? Nah, terlihat perusahaan teman-teman, kredibilitasnya seperti apa? Oh, di sumber dayanya, ya, semakin banyak teman-teman sumber daya manusia atau employee atau karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan di mana ya dominan misalnya pekerjanya mempunyai sertifikasi itu, grade-nya naik teman-teman, gengsinya wah hebat ya perusahaan A, karyawannya mempunyai sertifikat lisensi internasional semua, dia admin jaringan komputernya saja mempunyai sertifikat Cisco, akan naik teman-teman perusahaan itu. Kenapa? Jadi perusahaan itu senang merekrut itu, menaikkan kredibilitas, menaikkan kepercayaan dunia nasional dan internasional. Semakin banyak ya semakin bagus. Ya. Lalu secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan produktivitas secara mikro maupun makro. Pertama dia punya kredibilitas, lalu dia punya kepercayaan, trust di dunia internasional atau dunia nasional, maka yang jelas itu tender-tender atau relasi-relasi akan masuk sama kita teman-teman. Kalian juga nggak akan mau berhubungan, misalnya punya bisnis teman-teman ya, berhubungan dengan bisnis yang abal-abal, nggak akan pernah mau. Ya. Lalu dikatakan menaikkan pengakuan industri dan secara internasional ya, sudah tadi dirangkum seperti itu. Dampak eksternal bagi yang lain bagaimana? Ya, bagi siswa atau kalian, misal ya, bukan hanya pekerja teman-teman ya, tapi dikatakan juga bagi siswa, mahasiswa yang memberikan alur profesi yang jelas teman-teman. Kenapa yang jelas? Satu, arahnya jelas. Kalian mempunyai kemampuan di mana? Apakah membuat software atau kalian pintar dalam melakukan sebuah konstruksi sebuah jaringan komputer? Terlihat teman-teman. Oh, arah saya semakin jelas ya, maka saya akan menjadi seorang administrator jaringan. Karena punya apa? Lisensi dari Cisco misalnya gitu ya. Lalu memberikan suatu mekanisme pusat pelatihan, suatu program sertifikasi memberikan suatu alur pelatihan yang jelas teman-teman. Kita diarahkan, kalau kamu sudah sertifikasi ini, coba yang ini, akhirnya lengkap. Ya, bagaimana cuma satu, nggak jadi masalah. Apalagi sudah tingkat internasional ya, ISO gitu ya, maka waduh, nilai jualnya cukup tinggi teman-teman. Ya.
Lalu dikatakan membantu proses rekrutmen tenaga IT profesional. Dievaluasi teman-teman. Ada 4 CV yang masuk. Sortir dulu nih. 4. 1 nih ada yang itu yang punya sertifikasi. Maka ini duluan yang jadi prioritas. Udah pasti teman-teman. Ya. Jadi katakan bahwa kandidat dievaluasi untuk suatu jabatan. Katakan tuh memiliki suatu sertifikat berarti telah memiliki skill dan pengetahuan tingkat tertentu. Sekali lagi teman-teman saya ingatkan bahwa sertifikasi itu merupakan pengakuan baik nasional ataupun internasional dalam satu aspek keahlian teman-teman. Satu aspek skill saja. Tidak semua, ya. Sarjana komputernya tahu semua, iya. Tapi di sarjana komputer itu tidak jelas spesifiknya kamu kemana, kuatnya kemana. Ke database, jaringan komputer, desain grafis, atau apa nggak tahu. Ya. Lalu kandidat dievaluasi nih untuk suatu jabatan. Lalu persistensi kandidat. Persistensi itu ada yang tahu nggak apa? Persistensi itu kalau nggak salah teman-teman, kalau nggak salah ya, itu suatu kegigihan atau suatu usaha keras teman-teman. Ya, di dalam bahasa Indonesia. Presentasi kandidat dan kemampuan menyelesaikan suatu proyek. Orang akan menganggap teman-teman bahwa orang yang mempunyai sertifikat itu mempunyai nilai lebih. Ya. Sama halnya seperti kalian punya ijazah nanti ijazah S1 teman-teman. Ada ijazah S1, lalu kalian melamar. Ada yang melamar dari SMA. SMA-nya SMA Informatika yang khusus tentang jaringan komputer. Maka kalau dilihat dari sisi administratif, maka kalian adalah menjadi prioritas pertama. Kenapa? Oh iya, ini dari sarjana, itu dari SMK. Padahal belum tentu kan kalian lebih pintar daripada mereka secara praktek, betul ya teman-teman ya? Kenapa dia spesifik? Oh dia SMK-nya jurusan instalasi jaringan, sudah pasti karena keahliannya di situ. Tapi seorang sarjana komputer, dia memegang semua, belum tentu keahliannya di mana nih. Gitu. Tetapi dunia usaha, dunia kerja itu akan melihat sebuah kertas pengakuan nasional atau internasional, teman-teman. Ya, itu mau tidak mau. Belum tentu seorang insinyur seorang sarjana lebih pintar secara praktek dibanding anak D3 atau SMA. Belum tentu juga, ya. Nah, lalu dampaknya Pak mendorong pegawai melakukan proses belajar lebih lanjut. Yang itu mah yang baru masuk asal cepat, gajinya naik. Kok cepat naik jabatannya? Saya kok biasa-biasa aja gitu. Akhirnya mendorong, saya harus bisa cepat naik karirnya, saya harus sekolah lagi, saya harus cari sertifikasi lagi. Ya teman-temannya seperti itu. 3 model sertifikasi profesi teman-teman. Ada 3 model. Yang pertama dikembangkan oleh Professional Society. Sebagai contoh adalah British Computer Society (BCS). Ya, bukan BCL teman-teman ya, tapi BCS. Lalu ada lagi itu dari British teman-teman, dari Australia ada Australian Computer Society. Ya. ACS, ada lagi Southeast Asian Regional Computer Confederation, CRCC, dan banyak lagi teman-teman. Yang tarafnya internasional, ya, dari masing-masing negara ada. Indonesia punya nggak Pak? Ada juga, ya. Lihat nanti. Yang ketiga, model yang dikeluarkan oleh komunitas suatu profesi, teman-teman. Sebagai contoh adalah Linux Profesional, SAGE, System Administration Guild, CISA, ya, is auditing. Selain dari yang negara, teman-teman, ada yang mengeluarkan secara yang namanya komunitas. Dia membentuk satu komunitas Linux nih, ya, orang pakar-pakar Linux semua di situ. Oke, kita akan merekrut orang-orang Linux yang mempunyai lisensi dari kita. Boleh saja itu model yang kedua, berdasar komunitas. Yang ketiga, model yang dikeluarkan oleh vendor. Sebagai contoh MCSE by Microsoft, teman-teman. Lalu CCNA, ini Cisco.
Yang saya katakan ya teman-teman ya, Cisco itu yang paling terkenal dengan dia di jaringannya teman-teman, jaringan komputer. Makanya kalau orang punya sertifikat dari Cisco, berarti orang lain akan tahu, wah dia jago di jaringan, seperti itu ya. Ada CNE, Netware, lalu RHCE, Red Hat, dan sebagainya teman-teman. Biasanya skill yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat ini sangat spesifik dan sangat berorientasi pada suatu produk dari vendor tersebut. Contohnya gini teman-teman ya, Linux itu mengeluarkan sertifikasi. Ya, orientasi kenapa? Orientasinya terhadap vendor Linux. Hasil-hasil dari Linux. Berlisensi apa? Berlisensi Linux. Ya, kalau dia di Microsoft bagaimana? Nggak terakui. Karena yang mengeluarkan Linux. Jadi vendornya yang mengeluarkan itu. Nah, lanjut lagi. Jenis-jenis sertifikasi teman-teman. Tadi kan modelnya ya. Sekarang jenisnya. Yang pertama sertifikasi berorientasi produk. Apa ada hubungan kita? Nggak ada teman-teman. Sertifikasi berorientasi produk berarti produk-produk yang mempunyai lisensi sertifikasi. Ya. Sertifikat yang dikeluarkan oleh berkaitan dengan produk perangkat lunak atau perangkat kelas. Berarti ini hubungannya dengan hardware atau software. Bukan brandware-nya. Nah, dikeluarkan oleh apa? Produk dari Microsoft. Ya. Ada lagi produk dari mana? Dari Oracle, Cisco, dan lain-lain. Ini berarti berorientasi produk. Ya, produk-produk yang berlisensi, maka nanti akibatnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau dia mempunyai lisensi produk, maka yang dampaknya seperti apa kepada kita, teman-teman? Contoh yang kecil Microsoft, bagaimana kalau dia sudah mempunyai sertifikasi atau lisensi Microsoft? Apa yang dampaknya sama kita, teman-teman? Yang tahu nggak? Nggak ada. Dampaknya, teman-teman, dampaknya adalah kita harus membayar mahal terhadap produk itu. Suara saya lebih kecil dibanding geledek, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi produk itu yang kalau dia punya lisensi, berarti kita harus membeli itu, teman-teman. Dibanding produk yang free. Itu dampaknya sama kita. Lalu dikatakan sertifikasi ini biayanya cukup mahal. Sepertinya contohnya gini, sertifikasi Microsoft. Kalau dia punya label MCP, teman-teman, Microsoft Certified Professional, misalnya ada apa tuh? MCDBA, Microsoft Certified Database Administrator. Lalu ada MCT, Microsoft Certified Trainer. Kalian pinter training, ya, kalian pinter mengajari orang. Tetapi kalau kalian punya MCT, teman-teman, ya, sertifikat yang dikeluarkan oleh Microsoft untuk seorang trainer, maka mungkin kalian sekali trainer ya, sekali kasih sesi trainer mungkin training mungkin bisa 10 juta atau 15 juta. Tapi bagaimana kalau kalian tidak punya sertifikat? Ya mungkin dikasih 1 juta, 2 juta sekali training. Berbeda jauh ya teman-teman ya. Kenapa kita punya sertifikat lisensi? Contohnya lagi adalah sertifikasi Oracle, OCP, Oracle Certified Professional. Lalu ada lagi seperti Cisco, CCNA. Ini yang berhubungan dengan Certified Networking Professional, teman-teman. Sekali lagi ini adalah produk, sertifikasi produk, ya, yang berhubungan dengan hardware atau software. Yang kedua berorientasi profesi, teman-teman. Kalau ini yang diuji siapanya? Orangnya, brandware-nya. Ya. Sertifikasi yang diuji kompetensinya sebagai seorang ahli di bidang TI. Contohnya apa? CCP ini, Certified Computer Programmer. Kalian jadi seorang programmer. Dibayar 7 juta, dibayar 8 juta.
Tapi kalau kalian punya sertifikasi CCP ini mungkin dibayar 20 juta atau 30 juta teman-teman. Yang saya katakan tadi, dia akan diberi kompensasi yang lebih karena dia mendapatkan sertifikasi itu adalah membayar yang lebih juga. B-nya mahal. Lalu ada lagi CSP teman-teman, contohnya Certified System Professional. Ini untuk analis, teman-teman ya, untuk seorang analis. Ada sertifikatnya sendiri. Nah, ini teman-teman, yang tadi banyak ada dari British, ada dari Australia. Apa Indonesia punya? Ada teman-teman. Yang namanya disebut Lembaga Sertifikasi Profesi. Kalau kalian pernah dengar nggak BNSP teman-teman? Siapa yang pernah dengar kata BNSP? Nuraini, Siti Nuraini tahu? Pernah dengar nggak BNSP? Belum ya? Ulan dari? Belum. Fajar Sidik? Kayak pernah denger, Pak. Oh, Fadil pernah dengar ya? BNSP itu singkatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, teman-teman. Ya. Itu penyelenggaranya. Tapi untuk Indonesia adalah LSP ini, teman-teman. Lembaga Sertifikasi Profesi. LSP Telematika dibentuk oleh pemerintah, ya. Dilaksanakan oleh Komunitas Telematika bersifat independen, teman. LSP ini, teman-teman, dia yang mempunyai tanggung jawab untuk sebagai pelaksana pengujian kompetensi sertifikasi, teman-teman. Ya, saya pernah saya pernah mengikuti ujian sertifikasi ini, teman-teman. Ujian sertifikasi yang diadakan oleh LSP di bawah bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya pernah mengikuti itu khusus bidang telematika, teman-teman. Ya, ada 7 kompetensi yang saya harus kerjakan dan ternyata lulus. Lalu saya dikeluarkan sertifikasi dalam bidang kompetensi telematika. Telematika itu sama yang kalau kalian pernah dengar Roy Suryo, teman-teman, mantan menteri, anggota DPR, MPR. Pernah dengar Roy Suryo? Yuda, kenal nggak sama Roy Suryo? Gana? Ya, Pak. Pernah dengar kata itu orang yang bernama Roy Suryo? Enggak, mantan Pak. menteri. Kenapa? Enggak pernah. Enggak pernah. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, anggota MPR DPR, ya. Mobilnya banyak, Mercy semua koleksinya. Dia itu adalah pakar bidang telematika, teman-teman. Jadi kalau ada artis-artis, teman-teman, mohon maaf ya, kalau misalnya mempunyai video porno gitu ya, video asusila, lalu banyak si artis itu menyangkal itu bukan video saya, wah itu mah editan-editan. Maka Roy Suryo ini yang maju ke depan, teman-teman. Karena dia apa? Mempunyai kemampuan skill dalam bidang telematika. Dia analisa, oh ini videonya benar nih, nggak ada editan. Oke ya, sesuai dengan bidang telematika ini tanda-tandanya. Nah, dia juga sama, teman-teman. Mempunyai sertifikasi di bidang telematika. Saya pernah mengikut itu, teman-teman, dan saya dapat. Tetapi sayangnya, teman-teman ya, kalau sertifikasi yang seperti ini, dari BNSP, LSP gini, dia mempunyai masa kadaluarsa, teman-teman. Waktu saya dapat itu, sertifikasi bidang telematika, lalu dikatakan silakan lihat di webnya, saya lihat di webnya, teman-teman. Ternyata nama saya muncul di situ sebagai penerima sertifikat bidang telematika. Tetapi itu hanya bertahan 2 tahun, teman-teman. Skill saya, kemampuan saya hanya diakui untuk 2 tahun. Bagaimana tahun ketiga? Saya harus ujian lagi, teman-teman. Gitu ya. Jadi, sertifikasi kompetensi itu biasanya berlaku ada kadaluarsanya, teman-teman. Nah, apakah nanti selanjutnya kita akan mencoba membuat lagi, memperpanjang itu dengan cara ujian lagi, atau mencari keahlian yang baru? Nggak jadi masalah, gitu ya. Oke.
Nah, si LSP tugasnya itu apa? Menyelenggarakan standarisasi. Oh, yang dikatakan senior programmer, yang dikatakan junior programmer, standar minimalnya harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dia yang menetapkan aturan itu. Dia yang mendapatkan standar minimal kompetensinya. Lalu menyiapkan materi ujinya, ya. Dia buat standarnya, soalnya dia buat, lalu mengakreditasi unit-unit di tempat uji kompetensi. Sebagai contoh, tadi yang saya katakan, saya pernah ikut ujian ini. Penyelenggaranya di mana, teman-teman? Saya ikut itu BNSP-nya dari Jakarta, tetapi dilakukan di Bandung, di BLK, teman-teman. Pernah tahu? Balai Latihan Kerja yang di daerah Jalan Gatot Subroto, teman-teman. Di dekat apa sih? Trans ya, Trans Studio ya. Nah, di situ. Saya pernah melakukan di situ. Nah, si BLK ini yang saya tempat itu, inilah yang ditentukan oleh LSP itu tempat-tempatnya. Sama waktu kalian ikut SMBPTN ya teman-teman ya. Kamu ujian di sini, kamu ujian di sekolah ini, kamu ujian di kampus ini. Yang ngatur siapa? Nah, itu. Ini yang mengaturnya teman-teman, tempat ujian ini. Lalu setelah ditentukan tempatnya harus diakreditasi. Bisa nggak, layak nggak ini sebagai tempat ujian? Nah, lalu yang terakhir ini teman, ya, menerbitkan sertifikasi kompetensi bidang telematika, teman-teman. Telematika itu dia diuji ada 7 kompetensi ya teman-teman ya. 7 kompetensi. Dan itu harus lulus dalam standar minimalnya. Dan itu diakui kalau LSP, maka saya untuk dunia nasional saya diakui teman-teman. Tapi kalau untuk dunia internasional belum. Ya, karena itu skopnya adalah tingkat nasional. Orang yang mau bertanya langsung teman-teman. Tugasnya apa sih LSP ini? Mengembangkan standar kompetensi kerja. Untuk tahun 2000 misalnya, 2010 misalnya ya, standarnya sampai C saja nih orang programmer, A sampai C poinnya. Tetapi tahun 2021 mungkin ditambah teman-teman. Skill dari seorang programmer pada tahun 2021 mungkin A, B, C, D, E. Di-upgrade ya. Akhirnya harus jangan hanya cukup segini-segini aja lah. Ya, tambah. Safira lagi jalan-jalan di mana tuh Safira? Di rumah? Enggak, Pak, di tempat magang. Oh, tempat magang. Pantesan kok kayak sekalian di mall kamu tuh. Magang di mana? Enggak. Di pos. Ya, kenapa? Di pos, di PT Pos magangnya. Di mana? Di mall. Di Salapak, Dinas UMKM. Oh, Dinas UMKM ya. Semangat ya. Pakai maskermu. Maskernya dipakai. Basah, Pak. Oke ya, jaga prokes ya, Safira yang teman-teman yang lagi itu ya. Oke. Mengembangkan standar kompetensi kerja ya. Telematika membuat materi uji kompetensinya. Oke, ini tinggal dibaca teman-teman ya. Menerbitkan sertifikasi. Yang saya katakan tadi teman-teman. LSP ini menerbitkan sertifikasi bukan hanya memberikan secara fisik kepada kita, kepada orang yang ikut teman-teman dan lulus, tetapi dia mengupload itu, data itu ke webnya mereka teman-teman. Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan sertifikat bidang telematika. Saya waktu cek nama saya dari situ kan ternyata ada, tapi lewat 2 tahun nama saya udah hilang teman-teman, nggak ada lagi ya. Lalu kegiatan kerja merujuk pada sertifikat ISO 17024 teman-teman ya, di dalam bidang telematika, lalu memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi kerja. Ini tugas LSP itu. Kelebihan LSP telematika. Sekali lagi teman-teman, kita berbicara sertifikasi profesi IT. Ya, bukan profesi yang lainnya. Maka kalau IT itu akan berhubungan yang namanya dunia telematika. Ya. Kelebihannya apa? LSP telematika menjadi rujukan profesionalisme bagi industri telematika di dalam dan luar negeri, teman-teman. Ternyata LSP ini sudah sekarang merambah ke luar negeri. Berarti kalau saya pada saat itu punya sertifikasi IT, ya akan diakui juga di dunia internasional, teman-teman ya, di luar negeri. Materi uji kompetensi LSP disusun berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI, teman-teman.
Makanya teman-teman, penilaian kalian khusus anak Fakultas Informatika itu merujuk pada yang namanya tadi teman-teman, SKKNI teman. KKNI juga sama ya. Standar kalian untuk lulus sebagai sarjana komputer itu harus merujuk pada yang namanya SKKNI juga teman-teman. Standar kompetensi untuk bidang informatika atau telematika. LSP Intelematika menggunakan tes engine dengan software yang integritasnya tidak diragukan lagi. Ya, ini mah teknis ya, berbicara teknis. Jadi ujian itu menggunakan search engine, lalu pembuatan soal juga di random teman-teman ya. Kayak ujian nasional begitu. LSP Telematika merupakan pemegang lisensi Automated Testing Software ATS di Indonesia teman-teman. Jadi adalah LSP ini merupakan satu-satunya lembaga yang paling kredibel melaksanakan uji sertifikasi bidang telematika, teman-teman. Keuntungan uji kompetensi LSP, metode ujian in application, sistem penilaian output based orientasi, penilaian hasil tes instan dan otomatis, karena dia menggunakan sistem CBT, teman-teman ya, computer based test. Dapat disajikan dalam multi bahasa, pemberian soal secara acak atau random, soal ujian kompetensi terenkripsi. Terenkripsi itu apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu soal terenkripsi itu apa? Gana, buka mikrofon. Masih di mute kali itu? Terenkripsi gimana, Gana? Nggak kedengaran, Gana? Nggak kedengaran. Oke, kita ke Fajar Sidik dulu. Tahu nggak? Terenkripsi itu gimana? Jadi masih terkunci gitu Pak. Terkunci? Ya. Terus kuncinya hilang gitu ya? Artinya terprotek ya teman-teman ya. Artinya dia seperti enkripsi itu kan sesuatu data yang dibungkus ya, yang dikemas dengan data yang lain. Contohnya dalamnya jeruk, tapi di luarnya seolah-olah itu durian teman-teman. Ya, di enkripsi itu artinya dia dirubah dari bentuk aslinya. Supaya apa? Orang nggak tahu isinya tuh apa sih. Ya, makanya bisa kredibel soal-soalnya juga. Laporan hasil ujian secara rinci, jelas skornya berapa, salahnya dari mana, dan seterusnya. Integritas ujian terjaga. Ya, sama seperti ujian nasional, SBMPTN teman-teman ya. Biasanya soalnya tuh dienkripsi, lalu dibuka pada saat 15 menit sebelum atau 10 menit sebelum ujian. Makanya integritasnya cukup baik. Keuntungan lagi yang berikutnya lah, lembaga yang telah memiliki lisensi dari BNSP, nah ini teman-teman yang saya katakan tadi ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah ini yang pernah saya ikuti teman-teman, tahun 2007. Lalu melakukan proses pembuktian bahwa seorang tenaga yang profesional benar-benar kompeten dalam bidang kompetensinya. Ya, sekali lagi teman-teman, pada saat uji kompetensi, itu bisa kita pilih, saya pengen kompetensi apa nih, jaringan komputer, saya jago di hardware-nya, saya jago di analisa jaringannya, maka ambil saja yang itu, yang ujian tentang lisensi jaringan komputer, ya. Lalu yang berikutnya, LSP TIK, ini didirikan pada tanggal tahun 2007 teman-teman ya, sesuai dengan BNSP ini, tahun 2007. Lalu memenuhi tersedianya pengakuan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, teman-teman. Jadi pada saat orang butuh tenaga-tenaga profesional yang berlisensi atau punya sertifikasi, maka bisa merujuk pada atau mencarinya di LSP ini. Mereka punya orang-orang, karena mereka punya data. Ya. Oke teman-teman.
Ini ada kelompok bidang profesi bidang TIK, teman-teman ya. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, saya menjelaskan tadi di situ saja. Ini tinggal kalian baca. Kelompok profesi bidang TIK ada kompetensi profesi programming, networking, aplikasi perkantoran, desain grafis, sama profesi multimedia. Tinggal kalian baca kalau programming itu apa sih? Ya. Oh, ini programming termasuk apa? Practical programmer, junior programmer, programmer senior, programmer analis, programmer, junior web programmer. Sebenarnya tinggal dibaca ya. Oh ya, kalau saya di programming saya akan seperti ini. Uji kompetensinya seperti apa? Ya seperti itu. Lihat saja nanti dibaca lagi di bawahnya. Misalnya, nah ini. Ya. Termasuk webmaster juga teman-teman ya. Junior database programmer termasuk di dalam kompetensi yang namanya programming. Jadi programming itu bukan hanya script saja, jago script untuk aplikasi, tapi juga merambah ke yang namanya database programmer. Ya. Ada multimedia programmer. Jadi jangan hanya berpikiran, oh programmer itu hanya harus jago script. Tidak juga teman-teman. Di dalam bidang telematika, kalian harus mampu. Ya, seperti itu. Dan juga bisa memilih, saya mah pengen di mana ya, webmaster misalnya. Ajukan kalian teman-teman. Sertifikasi untuk webmaster. Ujiannya apa? Ya nanti dilihat. Ya teman-teman ya. Oke, saya itu dulu.